Oke, hello guys, welcome back to Nurse Joyce channel. Kali ini kita akan bahas soal atau latihan soal santai ya guys. Soalnya ringan, santai ya. Benar semua gak kalian pada soal latihan kali ini? Oke, ini dia soal pertama. Soal pertama ini tentang praktik keperawatan berdasarkan peka budaya ya. Oke, langsung saja. Here we go. Seorang pasien laki-laki 50 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosa anemia. Hasil pengkajian, pasien tampak lemas, pucat, TD 90/60, HB 10, HT 30%. Pasien mendapatkan terapi transfusi darah, tapi menolak tindakan tersebut pada hari ini karena sesuatu yang berkaitan dengan budaya dan keyakinannya. Sebagai perawat, langkah yang paling tepat adalah apa jawabannya nih guys? Iya, jawabannya yang E. Menghormati keyakinan pasien dan mengatur ulang jadwal tindakan medis dengan mempertimbangkan keselamatan pasien. Tetap ada garis bawahnya ya, dengan mempertimbangkan keselamatan pasien. Jadi memang kita tidak bisa memaksa kehendak pasien ya, kita tidak berhak memaksa kehendak pasien. Tapi sebelum itu kita harus menjelaskan dengan sejelas-jelasnya terkait kondisi pasien dan menyarankan tindakan yang perlu dilakukan. Selebihnya keputusannya tetap ada di pasien, seperti itu ya. Jadi tetap mempertimbangkan keselamatan pasien. Oke? Oke, kita lanjut soal kedua. Seorang laki-laki 50 tahun dibawa ke IGD akibat terkena ledakan kompor gas. Luka bakar terdapat di area wajah, perut, kaki kanan depan, dan kaki kiri depan. Berapa persenkah luas luka bakar pada pasien? Nah, ini guys, kita ambil contoh soal ini karena masih ada yang bingung ya. Kita bahas ulang di video kali ini. Oke, ini dia, rule of 9. Nah, ini ya. Oke, itu bagian depan dan ini bagian belakang. Di soal, luka bakarnya terdapat di area wajah. Berapa wajah nilainya? 4,5% ya. Nah, baru kalau ada soal luka bakar mengenai daerah kepala. Nah, kalau kayak gitu berapa nilainya guys? 9% ya. Kalau tidak ada kejelasan itu mengenai wajah atau kepala bagian belakang, berarti itu kepala seluruhnya. Jadi ditambahkan berarti 9%. Kalau soalnya seperti itu ya. Luka bakar mengenai kepala, itu berarti 9%. Kemudian di soal ini, perut berapa jelas ya, kalau perut itu 9%. Kaki kanan depan, nah ini yang agak bingung ya teman-teman. Kaki kanan depan, ada soal yang seperti ini, berarti berapa? Kalau kaki kanan depan itu 9. Kaki ini totalnya itu kan 18 itu. Depan 9, belakang 9, jadinya 18. Kaki kanan 18, kaki kiri 18. Kalau soalnya seperti di nomor 2 ini, kaki kanan depan berarti nilainya 9. Oke, tapi juga ada contoh soal yang lainnya seperti soal sebelumnya. Luka bakar mengenai daerah paha kanan. Nah, itu berapa nilainya teman-teman? 9 ya. Karena ada juga yang membagi itu menjadi paha itu 9, kemudian betis, apa ini ya, betis, yaitu juga 9. Dan itu kebanyakan tidak ada keterangan ya teman-teman. Kebanyakan ya luka bakar mengenai daerah paha kanan berarti 9, mengenai paha kiri berarti 9. Baru kalau di sana tertera keterangan, tapi kebanyakan tidak ada sih, tapi kemungkinan juga bisa ada kayak luka bakar mengenai paha kanan depan. Nah, itu baru kita bagi lagi ya, jadi 4,5. Karena kalau paha saja, paha kanan, paha kiri, itu nilainya 9 gitu ya. Gimana? Bisa difahami? Ya, bisa lah insya Allah. Oke, sekarang kita jumlahkan ini ya. Berarti wajah 4,5 ditambah 9, ditambah kaki kanan depan 9, dan kaki kiri depan 9, sama dengan 31,5% ya guys. Bener kan ya guys? Gak salah hitung lagi saya ya. Di video sebelumnya saya salah hitung ya teman-teman. Oke, ini berarti jawabannya yang A. Oke, kita lanjut soal ketiga. Seorang perempuan datang ke poli kandungan untuk memeriksakan kehamilannya. Perawat yang bertugas melakukan pengkajian awal mengatakan bahwa saat ini usia kehamilannya 29 minggu dan ini merupakan kehamilannya yang kelima. 1 tahun yang lalu pasien mengalami keguguran. Saat ini anak pertama pasien berusia 8 tahun, anak kedua berusia 6 tahun,
dan anak ketiga pasien meninggal pada usia 1 jam pasca bersalin. Bagaimana cara pendokumentasian obstetri pasien? Gimana, sudah dapat jawabannya teman-teman? Oke ya, kita bahas ya. Di sini pasien mengatakan bahwa saat ini usia kehamilannya 29 minggu dan ini merupakan kehamilan yang kelima. Kita dapat G-nya deh ya, berarti G-nya itu 5. G itu gravida, kehamilan ya, berarti hamilnya 5. 1 tahun yang lalu pasien mengalami keguguran. Dapat 1, abortus 1 ya, keguguran 1. Saat ini anak pertama pasien berusia 8 tahun. Anak kedua berusia 6 tahun dan anak ketiga pasien meninggal pada usia 1 jam pasca bersalin. Berarti partusnya atau melahirkannya berapa teman-teman? 3 ya, 3. Karena abortus 1 dan masih dalam kandungan ya 1. Berarti partusnya P atau melahirkannya itu 3. Meskipun anak yang ketiga meninggal pada usia 1 jam pasca bersalin, itu tetap terhitung melahirkan atau tetap terhitung partus P ya. Gitu guys, mudah lah bisa ya. Oke, tapi tetap harus teliti ya baca soal kayak gini. Dan oh ya teman-teman, kalau anak kembar gimana? Kalau anak kembar, partusnya itu terhitung 2 ya, tapi gravida atau kehamilannya tetap kehitung 1. Itu kalau anak kembar ya. Oke, kita lanjut soal keempat. Kepala ruang IGD sedang merencanakan pengembangan staf melalui pelatihan selama 3 bulan untuk meningkatkan kredibilitas dan keterampilan staf yang bekerja pada IGD tersebut. Apakah fungsi manajemen keperawatan yang sedang dilakukan oleh kepala ruang tersebut? Oke, manajemen keperawatan harus benar ya teman-teman, mudah, ini juga sudah dibahas. Apa jawabannya? Iya, jawabannya yang C, staffing. Pokoknya kalau mengenai staff kayak gitu itu pasti staffing dah guys ya. Sudah paham kan teman-teman? Yang lain kalau planning, organizing, directing, pengawasan, kita kan sudah bahas di video pembahasan SKB sebelumnya. Jadi sekarang kita lanjut soal kelima. Berdasarkan UU nomor 17 tahun 2023, fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, akuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat, yaitu... Oke, apa nih teman-teman? Untuk soal tentang undang-undang ya, itu tidak ada penjelasan ya, karena ini teoritis sekali ya. Teorinya harus ada di undang-undang, jawabannya pasti ada di UU nomor 17 tahun 2023. Oke, untuk soal ini apa jawabannya? Iya, jawabannya rumah sakit ya. Itu dia, ini dia. Nah, ini teman-teman sebenarnya hampir sama ya, puskesmas dan rumah sakit. Tapi yang paling cocok dan yang paling benar itu memang rumah sakit. Memang soal-soal SKB kayak UKOM juga itu biasanya pilihan-pilihannya itu hampir sama gitu ya. Ini kalau nomor 9 itu pusat kesehatan masyarakat yang sebenarnya disebut puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Sedangkan rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Ini yang paling persis dengan soal ya. Berarti jawabannya yang D, rumah sakit. Oke, kita lanjut soal ke-6. Seorang pasien laki-laki 37 tahun dirawat di RSJ sudah 5 hari. Keluarga mengatakan saat di rumah pasien bicara dan tertawa sendiri, mengurung diri, mengancam akan membunuh istrinya. Saat dilakukan pengkajian, pasien tampak menyendiri, kontak mata kurang, malas berinteraksi, dan pasien mengatakan malu karena dirawat di RSJ dan merasa dirinya tidak berguna. Apakah TAK yang tepat dilakukan pada pasien? Keperawatan jiwa nih guys, apa jawabannya? Oke, yang di sini yang ditanyakan itu TAK ya, TAK pada pasien ini.
Berarti kita harus tahu diagnosanya. Oke, apa ini diagnosa dari kasus ini? Apa kira-kira? Ya, kita lihat data yang sekarang ya, here and now-nya. Saat dilakukan pengajian, pasien tampak menyendiri, kontak mata kurang, malas berinteraksi, dan pasien mengatakan malu karena dirawat di RSJ, merasa dirinya tidak berguna. Itu lebih mengarah kemana, guys? Ya, itu lebih mengarah ke harga diri rendah ya. Karena di sana itu ada data yang mengatakan kontak mata kurang, kemudian pasien merasa dirinya tidak berguna, pasien merasa malu. Itu lebih ke harga diri rendah. Harga diri rendah itu juga ada loh teman-teman, gejala yang menyatakan bahwa dia malas berinteraksi gitu. Berarti ini lebih ke harga diri rendah. Oke. Jadi TAK untuk harga diri rendah apa guys? Ya, jawabannya yang A, TAK persepsi harga diri rendah. Oke, lanjut soal ke-7. Pentingnya akses kesehatan yang merata di seluruh wilayah Indonesia tertuang di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Berikut merupakan langkah yang diatur dalam undang-undang untuk mendukung pemerataan tenaga medis dan tenaga kesehatan ialah. Apa guys, ada yang bisa jawab? Oke, langsung saja ya saya jawab ini. Jawabannya yang C, mengupayakan tersedianya dokter spesialis di daerah terpencil melalui ikatan dinas. Betul, kalian yang jawab C. Ini ya, ini ada di pasal 237 ya, silahkan dibaca ini, saling bersangkutan ya. Tapi ini poinnya di nomor 3 ya. Pelaksanaan pola ikatan dinas oleh badan usaha atau masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 diikuti dengan penempatan calon tenaga medis dan tenaga kesehatan pada daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, serta daerah bermasalah kesehatan atau daerah tidak diminati dalam mendukung pemerataan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Oke, berarti jawabannya yang C. Oke teman-teman, ini jadi soal terakhir kita. Ini soal santai ya, soal santai. Jadi nanti kita akan buat latihan soal lagi, oke? Ditunggu. See you. Bye.